Ada satu momen yang sering kali saya alami. Saya duduk sendiri tidak sedang memikirkan siapapun, tapi tiba-tiba ada satu nama muncul di kepala. Entah kenapa saya merasa terpanggil. Lalu keesokan harinya, orang itu menghubungi saya. Apakah itu kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam? Stoikisme mungkin tidak bicara langsung soal telepati atau energi batin, tapi para filsuf stoik seperti Epictetus selalu mengajarkan satu hal, bahwa dunia ini penuh tanda, dan tugas kita adalah menjadi cukup sadar untuk mengenalinya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Dalam video ini kita akan membahas tanda-tanda tersembunyi, bahwa seseorang sedang memikirkan Anda secara mendalam, bukan basa-basi, bukan sekadar iseng, tapi sungguh-sungguh dari lubuk hati mereka. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Tanda pertama, Anda tiba-tiba kepikiran dia tanpa alasan. Saya tahu ini terdengar metafisik, tapi dengarkan dulu. Pernah nggak Anda sedang menjalani hari seperti biasa, lalu tiba-tiba ada perasaan hangat atau gelisah, muncul begitu saja, dan entah kenapa, pikiran Anda langsung tertuju pada satu orang. Di masyarakat kita itu kadang disebut firasat. Di dunia psikologi, ini disebut emotional transference. Tapi dalam pandangan Stoik, ini bisa dilihat sebagai momen kesadaran batin, intuisi yang muncul karena hubungan emosional yang belum selesai atau terlalu kuat. Marcus Aurelius pernah menulis, kita adalah bagian dari alam yang saling terhubung. Tidak ada pikiran yang benar-benar hilang. Jadi jika Anda merasakan sesuatu, dengarkan, mungkin ada jiwa lain yang sedang memanggil. Tanda kedua, dia jadi canggung saat dekat Anda. Orang Indonesia dikenal sopan, kadang terlalu sopan sampai menyembunyikan perasaan sendiri. Tapi tubuh manusia tidak bisa berbohong. Seseorang yang sedang memikirkan Anda secara mendalam, biasanya mulai menunjukkan sinyal kecil yang tidak bisa mereka kontrol. Tatapan mata yang seolah ingin bilang sesuatu, tapi takut ketahuan. Senyum yang muncul tiba-tiba, lalu menghilang secepat itu. Gerakan tangan yang canggung saat Anda bicara, seolah mereka menyimpan rasa. Orang Stoik percaya bahwa keheningan kadang lebih jujur dari kata-kata. Kalau Anda cukup peka, tubuh mereka mungkin sudah berteriak, meski mulut mereka diam. Tanda ketiga, sering kebetulan ketemu di tempat yang sama. Pernah ada orang yang entah kenapa selalu ada di sekitar Anda. Mereka bilang, kebetulan banget kita ketemu. Padahal Anda tahu, tempat itu bukan tempat biasa mereka nongkrong. Atau mereka mulai sering nimbrung di grup WhatsApp yang tadinya sepi. Kadang kita berpikir, itu cuma kebetulan. Tapi dalam banyak kasus, itu adalah bentuk pendekatan diam-diam. Di Indonesia, kita sering menyebutnya dengan modus halus. Tapi stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati dengan jernih, tanpa prasangka, tapi juga tidak naif. Kalau seseorang terus muncul, mungkin mereka sedang mencari cara untuk lebih dekat, bukan secara fisik saja, tapi secara batin. Tanda keempat, muncul dalam mimpi dan pikiran. Seseorang yang memikirkan Anda dengan dalam seringkali akan muncul dalam mimpi. Tiba-tiba Anda melihat mereka tertawa atau mengajak bicara, padahal sudah lama tidak bertemu. Fenomena ini bukan cuma klinik. Banyak studi menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar kita bisa menangkap sinyal-sinyal emosional yang tidak terlihat secara logis. Epictetus berkata, apa yang kau pikirkan dengan intens akan membentuk alam bawah sadarmu. Jadi kalau seseorang muncul terus dalam pikiran Anda, atau Anda muncul dalam mimpi mereka, mungkin ada energi yang belum selesai antara kalian, dan mungkin salah satu dari kalian sedang menunggu yang lain untuk menyadari itu. Tanda kelima, dia mulai aktif lihat dan balas story Anda. Sekarang kita hidup di dunia digital, tapi sinyal emosi tetap bisa muncul, meskipun lewat notifikasi. Coba perhatikan, tiba-tiba mereka mulai sering nonton story Anda. Mereka like foto lama Anda yang sudah terkubur di feed. Mereka DM hal kecil hanya untuk bilang, ini lucu banget deh. Di permukaan, itu mungkin terlihat santai. Tapi Anda tahu, itu bukan kebetulan. Dalam stoikisme, hal kecil justru mencerminkan niat besar. Karena manusia tak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan, terutama ketika itu berulang.
Tanda keenam, dia mengingat hal-hal kecil tentang Anda. Pernah kaget karena seseorang mengingat nama hewan peliharaan Anda atau ulang tahun Anda, padahal Anda sendiri suka lupa? Seseorang yang memikirkan Anda dengan sungguh-sungguh akan menyimpan detail-detail kecil, bukan karena mereka berusaha, tapi karena mereka peduli, dan kepedulian sejati itu tidak bisa dipalsukan. Stoikisme mengajarkan bahwa perhatian adalah bentuk cinta yang paling halus. Dan di dunia yang serba sibuk seperti sekarang, mengingat detail kecil adalah bentuk kasih yang besar. Tanda ketujuh, Anda sering disebut dalam obrolannya. Mungkin teman Anda bilang, si A sering loh nyebut-nyebut nama kamu. Atau Anda mendengar kabar bahwa seseorang selalu membawa Anda dalam cerita-ceritanya. Kalau nama Anda hidup dalam mulut mereka, besar kemungkinan Anda juga hidup dalam pikirannya. Dan itu bukan sekadar basa-basi, itu sinyal. Seseorang tidak selalu berkata, "Aku merindukanmu." Tapi tubuh mereka, kebiasaan mereka, bahkan algoritma digital mereka mungkin sudah berteriak. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran, membaca tanda-tanda, tidak untuk menebak-nebak, tapi untuk memahami. Jadi jika Anda merasa ada seseorang yang sedang memikirkan Anda dengan sangat dalam, mungkin Anda benar. Dan pertanyaannya bukan lagi, apakah mereka memikirkan saya? Tapi, apa yang akan saya lakukan dengan perasaan itu? Kalau Anda punya pengalaman serupa, tulis di komentar. Saya ingin dengar kisah Anda. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Kita bertemu lagi di video berikutnya.